Tetapkan sebagai tersangka. Namun demikian posisi anak sekarang berada di rumah aman karena sekali lagi teman-teman, tolong kita, ini adalah anak yang pada saat kejadian itu kemudian kita menggunakan KDRT kan masalah motifnya terkait dengan amarah si anak melihat kakaknya pada saat tanggal 22 itu dipukuli menggunakan ikat pinggang dan lain-lain satu, dan ada memar di kaki dan lutut dan bagian tangannya yang sangat biru, dan di situ dia juga melihat korban ini berkali-kali memarahi dirinya, memarahi kakaknya, dan bahkan memarahi bapaknya. Pembunuhan terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 ketika pelaku tidur di kamar yang sama bersama kakaknya dan korban. Pelaku tiba-tiba menikam korban beberapa kali dengan pisau dapur hingga korban meninggal. Kakak pelaku sempat berusaha mengambil pisau dari pelaku, namun juga terluka diserang pelaku. Kakak pelaku akhirnya berlari meminta tolong kepada ayahnya yang berada di lantai 2 rumah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putra Wijayanto. Selamat malam, Pak Bayu. Malam, Bang Davi. Baik, Pak Bayu, bisa dijelaskan Pak, apakah yang melatar belakangi sang anak ini membunuh ibu kandungnya sendiri? Apakah betul karena game online di handphonenya ini dihapus? Jadi ini Bang, kami jelaskan bahwa dari proses kami, baik olah TKP, penyelidikan maupun penyidikan yang kami rangkum, dan kami pun melakukan pendampingan dan melalui pembuktian-pembuktian sampai dengan pembuktian saintifik maupun ilmiah, didapati selain game online yang dihapus, ada faktor lain yang lebih utama, yaitu si anak yang berkonflik dengan hukum, atau kita sebut pelaku ini, kita sebut anak yang berkonflik dengan hukum. Yang bersangkutan, adik ini benci karena melihat kakaknya dilakukan kekerasan oleh korban, baik verbal maupun fisik, terutama dilakukan memuncak pada tanggal 22 November 2025. Secara langsung anak yang berkonflik ini melihat kakaknya dilakukan kekerasan dengan menggunakan sapu selama hampir 3 jam, dari pukul 21.00 sampai dengan 23.30. Dilakukan di bagian paha dan bagian lengan korban. Dan bukti itu pun kami dapatkan pada saat si kakak bersekolah dan mengeluh sakit kepada temannya dan difotokan. Bukti itulah yang menjadi pertimbangan kami pada saat proses penyidikan maupun penyidikan, Bang Davi. Oke, Pak, apakah penganiayaan ini juga diterima oleh anak yang berkonflik dengan hukum ini, Pak? Kami jelaskan, Bang Davi, dari hasil keterangan baik yang diberikan oleh kakak dan ayah maupun dari anak yang berkonflik, mengakui si anak mendapatkan kekerasan sering dilakukan pencubitan oleh si korban atau ibunya, dan anak ini tidak terima, benci karena melihat kakak satu-satunya dilakukan kekerasan baik fisik maupun verbal, dan bahkan sempat dilakukan penodongan yang dilihat langsung oleh anak yang berkonflik di depan matanya dengan menggunakan pisau yang digunakan untuk melakukan perlukaan terhadap si korban, Bang Davi. Baik, artinya riwayat penganiayaan ini sudah berjalan lama, Pak, ya? Ya, memang kami jelaskan, Bang, kondisi latar belakang keluarga ini memang sudah dari tahun 2022 itu sudah tidak harmonis karena sudah berpisah ranjang, di mana ayah tinggal di lantai 2 dan ibu atau korban ini tinggal bersama
anak yang berkonflik dengan kakaknya di dalam satu kamar. Dari awal itulah 2022 bergulir, si anak sering mendapatkan perlakuan baik verbal ataupun fisik, bahkan pengancaman dan pengekangan di mana anak seusia mereka yang masih membutuhkan kasih sayang dan membutuhkan pertemanan atau interaksi dengan pihak luar, baik teman sekolah atau teman sebaya, itu pun dilarang, dan bahkan dilarang keluar rumah selain bersekolah, Bang Davi. Oke. Kalau dari pemeriksaan yang dilakukan, Pak, apakah ada faktor-faktor lain seperti faktor dari game online-nya atau faktor dari lingkungan sekolahnya yang mempengaruhi tindakan anak yang berhadapan dengan hukum ini? Ya, Bang David, ini memang faktor lain yang kami dalami karena kami sangat hati-hati, Bang Davi, dalam proses penetapan, baik proses penyelidikan dan penyidikan. Kami selalu ada pendampingan dari pihak Bapas, dari pihak Peksos, dari pihak psikologi forensik, dari bahkan kami pun dalam setiap proses pun kami mengedepankan dengan Polda dan Bareskrim unit PPA. Terhadap anak, selain dari kekerasan tersebut, bahwa anak ini ada timbul motivasi ini kita dapat dari game online, ada beberapa game online, terutama game online yang disukai dari anak umur sejak bersekolah 4 SD itu sudah dihapus. Ketika dihapus kemudian di-download kembali, dihapus kembali. Dan selain itu juga setelah kita dalami, Bang, diketemukan juga yang anak yang berkonflik ini menonton serial anime dan serial DC, di mana episode 274 tepatnya, dan pada bagian tertentu ada proses di mana pada saat adegan tersebut ada proses pembunuhan dengan menggunakan pisau, dan itu pun pada saat kami melakukan reka ulang atau prarekonstruksi itu dibukakan sendiri oleh si anak yang berkonflik ini. Jadi sangat nampak dan jelas sangat sekali dan sangat hafal betul karena berada di TV-nya dan di serial program tertentu. Oke, Pak, kondisi anak yang berkonflik dengan hukum ini saat ini seperti apa, Pak? Dan bagaimana proses pendampingan yang dilakukan? Ya, jadi dalam setiap proses ini, Bang, anak yang berkonflik hukum ini tetap kami mengedepankan khususnya dalam hal pengembalian psikologi terhadap korban, di mana kami selalu didampingi oleh psikologi forensik dan psikologi dari kami, sehingga kondisi saat ini memang anak kami jelaskan masih sadar pada saat melakukan tersebut, dan saat ini tidak ada timbul tekanan ataupun depresi, karena pada setiap langkah ataupun proses-proses tersebut anak diberikan hak-hak dasar, yaitu sekolah, hiburan, kemudian makan, kemudian bersosialisasi, bahkan kakaknya pun sempat menginap bersama di rumah aman tersebut, Bang Davi, kecuali bapaknya yang mengetahui adalah anaknya. Begitu, Bang Davi. Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu atas informasinya dan waktunya sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, Pak. Sehat selalu. Amin.